masuk sendiri. Jadi ini sudah ada 11 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Umairah Putri? Baik, Pak. Nggak bisa di-show di situ? Enggak, Pak. Nggak di samping ya? Sama neneknya selalu ya kayaknya ya. Oke, baik. Ternyata memang setelah saya cek, saya lupa saya posting linknya ke unit 3. Padahal saya buat linknya itu sama ketiga-tiga unit hari minggu yang lalu. Ternyata ke unit 3 lupa saya posting barusan, jadi agak telat. Nah, kita hari ini akan kita bahas materi korelasi. Sebagaimana saya sampaikan di ruang bahwa korelasi akan lebih banyak teori ya, konsep dibandingkan dengan materi-materi yang lain. Namun demikian teori itu penting dan kita sudah ringkaskan, karena kalau sekiranya Anda tidak memahami teori dengan baik akan kesulitan pada saat menganalisis. Jadi Anda harus bolak-balik ke belakang untuk memahami konsep ketika menganalisis. Tapi kalau sekiranya Anda memahami beberapa prinsip dasar, maka pada saat menganalisis nanti akan mudah. Nah, ini kita tidak full sampai 10-20 karena memang di selama Ramadan kelihatannya durasi perkuliahan dikurangi. Jadi mungkin kita sampai selesai di korelasi linear ya. Saya akan share screen. Kelihatan screen-nya? Iya, Pak. Oke. Nah, di akhir nanti kita akan ada pengalaman semester yang lalu. Supaya tidak terulang, bagi Anda pastikan ruang, kalau misalnya Anda di ruang kamar tidur, pastikan backgroundnya tidak ada sesuatu yang tidak pantas kami lihat. Bagi yang cowok juga seperti itu, kalau ada yang cowok nanti gabung, pastikan tempat tidurnya yang sedikit rapi lah. Nah, kedua yang bagi kita yang putri, nanti kita akan berikan aba-aba kapan kita akan berscreen. Ya pastikan jilbabnya jangan acak-acak sekali, jangan kelihatan sekali baru bangun, jangan kelihatan sekali belum mandi. Jadi pastikan walaupun tidak secantik saat di kelas, tapi paling tidak inilah ya, jangan kelihatan sekali seperti kemarin. Oke, itu beberapa hal. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang analisis korelasi. Nah, pertemuan kemarin dari unit 1, unit 2 saya sudah posting di grup mereka. YouTube-nya Anda juga bisa melihat nanti. Ini kita juga akan posting nanti ke sana. Saya record. Cuma terbatas bisa direkod karena ini belum dibuka Zoom-nya, sehingga durasinya kita hanya 40 menit lalu mati, kemudian kita akan masuk lagi. Nah, analisis korelasional. Apa yang kita maksud dengan analisis korelasi? Analisis korelasi itu merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Jadi kalau Anda lihat pada slide, itu ada yang saya warnai ungu, biru. Nah, itu paling penting. Jadi kalau misalnya ada orang menanyakan, apa yang maksud dengan analisis korelasi? Kalau hanya Anda menjawab bahwa untuk menganalisis hubungan antara variabel, misalnya Anda jawab, itu kurang tepat. Jadi dia mesti dijawab untuk menganalisis hubungan antara antara dua atau lebih variabel, atau antara beberapa variabel boleh. Sebab kalau satu memang tidak bisa kita analisis dengan korelasi. Jadi mesti variabelnya lebih daripada satu. Karenanya kita katakan di situ dua variabel atau lebih. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya Anda hanya sampai di situ, tidak Anda sebutkan yang kuantitatif, juga kurang lengkap.
Jadi mesti dikatakan, kalau misalnya ada yang menanyakan, apa yang maksud dengan analisis korelasi, maka Anda mesti jawab bahwa analisis korelasi itu untuk menganalisis hubungan antar beberapa variabel yang bersifat kuantitatif. Jadi variabelnya itu bersifat kuantitatif karena ada variabel yang memang nanti kualitatif. Yang itu tentu tidak bisa kita ukur. Nah, analisis korelasi itu kuantitatif karena dia bisa diukur, bisa dihitung kepastiannya. Nah, jadi itu maksud dari analisis korelasi, yaitu analisis hubungan antara beberapa variabel yang bersifat kuantitatif. Lalu, apa yang kita mau lihat di analisis korelasi itu? Jadi analisis korelasi itu seperti kita sampaikan, dia hanya untuk melihat dua. Satu, untuk melihat arahnya kemana. Yang kedua, untuk melihat seberapa kuat hubungan antar dua variabel itu. Karenanya dia nanti akan ada arah, yang sehingga ada jenis korelasi nanti ke depan kita akan lihat, ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Lalu ada indeks koefisien korelasi, yang itu akan kita lihat seberapa kuat dia. Apakah dia rendah, sedang, cukup, kuat, atau seperti apa. Nah, itu yang disebut, yang akan kita cari, itulah yang dikatakan dengan indeks korelasi. Nah, lalu kalau hanya dua variabel, atau kalau hanya untuk dua hubungan antar dua variabel, itu disebut dengan bivariate correlation. Jadi korelasi bivariate. Nah, kemarin ketika kita ambil mata kuliah riset, kita sudah coba lihat dengan SPSS untuk menganalisisnya. Dan nanti kita ketika setelah Ramadan, kita juga akan ulang kembali untuk SPSS, sehingga pada saat Anda menganalisis ketika buat skripsi nanti tidak perlu lagi harus pergi ke rental untuk upah. Jadi kalau dua variabel itu disebut bivariate. Nah, kalau lebih dari dua variabel itu disebut dengan multivariate correlation. Jadi korelasi yang multi banyak. Nah, kenapa disebut korelasi Carl-Person? Karena yang menemukan korelasi ini adalah Carl-Person. Karena itu kadang-kadang disebut dengan korelasi Carl-Person, kadang-kadang disebut dengan korelasi person-product moment. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi sama ya. Carl-Person, person-product moment itu sama. Nah, korelasi itu dianggap termasuk dalam kelompok pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of associations. Jadi dianggap dia analisis yang termasuk dalam kelompok pengukuran hubungan. Nah, di antara sekian banyak teknik pengukuran asosiasi, memang yang paling populer itu adalah product moment dan korelasi Ring-Sperman. Dulu di kelas saya pernah sampaikan, di repost dari kita itu materi saya yang paling banyak di download itu korelasi Ring-Sperman. Dan menarik atau aneh itu yang download justru banyak dari luar negeri. Nah, saya pikir yang download dari luar negeri itu mahasiswa kita yang sedang belajar di luar negeri, karena tidak mungkin orang Amerika atau dari Kanada memahami, karena itu dalam bahasa Indonesia. Cuma sayang kita sekarang tidak bisa melihat lagi repository, karena repository tidak lagi bermasalah, sehingga data statistik tidak bisa kita lihat, tidak kelihatan. Tapi itu paling banyak di-download. Sebelum tahun 2018 saja, ketika tahun 2020 kan. Tahun 2020 saja, ketika saya masih di sana di perpustakaan, itu sudah lebih hampir 1 juta di download korelasi Ring-Sperman itu. Nanti kita akan pelajari, dan sebetulnya biasa saja, mudah saja itu. Cuma karena mungkin saya upload dalam bentuk PPT sehingga mudah dilihat dan di copy paste ya. Ada beberapa korelasi lain yang juga nanti kita akan pelajari, seperti Kendall, chi-square, p-coefficient, Goodman-Kruskal, Sumer, dan Wilson. Tapi kita yang terakhir tidak kita pelajari, kita hanya nanti akan kita pelajari Kendall dan chi-square.
Nah, ini yang kita katakan tadi. Yang dilihat di korelasi itu adalah arah korelasi dan kuatnya hubungan. Nah, arah korelasi itu positif dan negatif. Jadi ada tanda plus yang ke positif dan yang negatif tanda min. Tapi tanpa ada tanda plus itu pun kita sudah bisa melihat ketika misalnya kita cari indeks korelasi, lalu hasil indeks korelasinya kita temukan plus. Apa namanya? Ya, tidak misalnya kita temukan 1 atau 0,6, tidak ada tanda minus, itu artinya kan sudah positif. Nah, indeks hubungan atau kuatnya hubungan dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi. Jadi kuatnya hubungan korelasi itu disimbolkan dengan R. Itu disebut dengan koefisien korelasi. Berbeda dengan beberapa materi statistik yang sudah kita pelajari kemarin. Simbolnya masih memungkinkan dirubah-rubah. Misalnya min, ada yang menulis MN, ada yang menulis M saja. Kemudian eh, harmoni misalnya, ada yang menulis M saja, ada yang HM. Kuan geometrik min atau tata ukur, ada yang menulis G saja, ada yang GM. Nah, median, ada yang menulis MN, ada yang menulis MDN. Jadi boleh dirubah-rubah. Sementara untuk ini, itu boleh dikatakan tidak bisa dirubah. Karena itu istilah langsung yang digunakan atau simbol langsung yang digunakan oleh Carl-Pearson tadi, yang temukan tadi. Jadi hampir semua buku statistik kalau Anda lihat, begitu disebut korelasi, koefisien korelasi product moment, itu simbolnya R atau rho, tergantung apakah dia hitung dari populasi atau dari sampel. Jadi korelasi positif itu tadi ada arah positif dan negatif. Dan kalau korelasi positif, yaitu jika dua variabel yang berkorelasi berjalan paralel atau menunjukkan arah yang sama. Jadi kalau yang positif itu dia kalau misalnya X naik, Y juga naik. Kalau X turun, Y juga turun. Pokoknya dia searah. Apakah naik atau turun. Kalau naik, dua-duanya naik. Kalau turun, kedua-duanya turun. Itu disebut dengan korelasi positif. Sementara korelasi negatif, yaitu dua variabel yang berkorelasi berjalan dengan arah yang berlawanan. Jadi misalnya X naik, Y turun. Atau Y naik, X yang turun. Dia selalu berlawanan. Tidak searah. Itu disebut dengan korelasi negatif. Nah, ini yang penting. Ini sering ditanyakan ketika di ujian seminar proposal ataupun di sidang munakasyah skripsi. Kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Jadi, tidak secara otomatis variabel begitu dua variabel saling berkorelasi. Belum tentu. Nah, karena itu dia ada prasyarat. Prasyaratnya, satu variabel dikatakan dia saling berkorelasi jika satu variabel terjadi perubahan akan diikuti perubahan oleh variabel yang lain. Lihat teks di sini. Tidak ada bicara di sini besaran perubahannya, tetapi yang dikatakan ada perubahan. Jika suatu variabel berubah, maka perubahan misalnya variabel X berubah, walaupun dia kecil berubahnya. Diikuti oleh variabel Y yang berubah juga, walaupun dia perubahannya juga kecil. Jadi di sini adalah eh, ada perubahan kedua-dua variabel. Baik perubahan yang ke arahnya nanti yang misalnya positif atau perubahan yang ke arahnya negatif. Ini jarang kadang-kadang mahasiswa kita lupa ketika ditanyakan pertanyaan ini. Memberikan jawaban seperti ini, padahal mudah sekali. Jadi kalau ada pertanyaan kapan satu variabel dikatakan berkorelasi, kalau kedua-duanya ada perubahan. Jadi kalau misalnya X berubah, Y juga berubah. Kalau Y berubah, X juga berubah. Jadi jawabannya simpel. Dan ini penting diingat, karena nanti pada saat analisis, Anda akan melihat apakah ini dapat dikatakan berkorelasi atau tidak. Begitu Anda lihat ada perubahan kedua-duanya, maka sudah ada kesimpulan berkorelasi. Nah, sekarang yang akan dilihat adalah berapa kuat korelasinya, berapa kuat kontribusi variabel X-nya merubah variabel Y, atau berapa besar variabel Y bergantung pada variabel X. Nah, itu lain nanti babnya. Tapi yang jelas begitu Anda melihat ini sudah boleh berkorelasi. Jadi itu kenapa konsep ini penting dipahami.
Nah, kita lihat bagaimana yang kita katakan korelasi positif dari perubahan naiknya. Lihat dia searah. Jadi hubungan positif itu dikatakan jika X naik, maka Y juga naik. Atau jika X turun, Y juga turun. Nah, sementara korelasi negatif, jika X naik, maka Y turun. Atau X turun, Y naik. Nah, lihat perubahannya berlawanan. Ya, oke. Nah, lihat di sini. Tadi sudah kita katakan ada beberapa jenis korelasi. Salah satu ini adalah yang paling banyak digunakan adalah korelasi person product moment. Ring Sperman, lihat simbolnya. Jadi kalau product moment itu adalah R, sementara ring Sperman itu rho, ya simbolnya rho. Dan ini juga tidak dirubah. Tetapi kapan digunakan ring Sperman? Itu umumnya digunakan kalau sampel kita 30 ke bawah. Ini juga penting untuk Anda ingat. Karena kalau Anda lihat skripsi Kak Leding Anda yang sudah selesai, dia sampelnya mungkin ya sekitar 10 atau 20, tapi tetap dihitung menggunakan teknik korelasi. Sebenarnya kurang tepat. Karena ring Sperman itu memang didesain untuk melihat atau menganalisis korelasi yang kecil, ya, yang sampelnya kecil. Nah, lalu kendal. Coba lihat kendal. Ini kendal simbolnya juga hampir semirip-mirip L ya, tapi tidak persis L. Nah, jadi kendal juga untuk menganalisis korelasi, tapi ketika sampelnya itu di bawah 10. Nah, jadi kalau tadi misalnya sampelnya banyak, kita gunakan ring sperm, apa namanya, eh, person product moment. Kalau kemudian sampelnya 30 ke bawah, maka boleh kita gunakan ring Sperman. Tapi kalau misalnya di bawah 10, itu baiknya kita menggunakan tau kendal untuk menganalisisnya. Nah, ini 6 sifat korelasi ini penting untuk Anda lihat dan Anda ingat. Karena ini berkaitan nanti ketika Anda menganalisisnya ke depan. Koefisien korelasi populasi dinotasikan dengan rho. Sedangkan koefisien korelasi sampel dinotasikan dengan R. Nah, tadi kita katakan bahwa simbol korelasi, koefisien korelasi itu R. Kalau ketika kita menganalisis nanti adalah kita sudah menarik sampelnya. Tapi penelitiannya kan tidak selalu ada sampel. Ada yang penelitian populasi, total populasi. Karena sampelnya sedikit, respondennya sedikit. Sehingga kita tidak perlu menarik sampel. Nah, kalau seperti itu, notasi yang kita gunakan adalah rho. Karena itu koefisien populasi yang kita cari, bukan sampelnya. Itu satu sifatnya. Jadi kalau populasi, simbolnya rho. Kalau kita menggunakan sampel, simbolnya R. Nah, sifat yang kedua, besaran koefisien korelasi itu antara -1 sampai 1. Oke, ini tinggal 10 menit lagi ya. Nanti kita akan reconnect lagi. Eh, jadi paling besar nilai indeks korelasi itu 1. Nah, ini penting Anda ingat karena kita punya pengalaman mahasiswa kita kayak kebetulan pembimbingnya kurang memahami tentang kuantitatif, lalu dia menemukan indeks korelasinya lebih daripada 2. Sangat malu kita kalau seperti itu. Nah, karenanya nanti Anda misalnya pembimbing Anda kebetulan dia tidak begitu memahami yang kuantitatif, Anda harus pastikan kebenaran datanya sangat tergantung pada Anda sendiri. Jadi dengan cross check dengan teman-teman atau siapa yang paling ya mengetahui sedikitlah tentang kuantitatif. Jangan sampai kemudian angka-angka seperti itu terlewatkan karena kalau dibaca sama orang akan memalukan seluruh UIN. Nah, jadi paling tinggi 1 dan paling rendah -1 atau 0 ya. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, koefisien korelasi bersifat simetrik. Yaitu koefisien korelasi dan Y sama dengan koefisien korelasi Y dan X. Jadi sejajar ya.
X dengan Y sama dengan Y dengan X. Jadi hanya perbedaan kedudukan saja. Nah, simetris itu adalah kesejajaran. Itu matematika, bukan statistik. Ya. Jadi simetris itu sama sejajar. Jadi kalau kita melihat misalnya persegi 4, nah itu berapa simetris ketika kita lipat. Misalnya A ke B sama dengan kita lipat D ke C misalnya. Jadi boleh sejajar dia ketemu. Tapi kalau segitiga mungkin hanya bisa kita lipat sekali saja. Karena kalau kita lipat 2 kali dia tidak menemukan garis sejajar. Itu sifat yang ketiga ya. Sifat yang keempat, ini penting. Jika X dan Y yang diamati adalah 2 variabel yang saling bebas, nah itu artinya indeks korelasinya adalah 0. Itu penting. Karena kadang-kadang ketika kita cari, padahal kita sudah mengetahui bahwa variabel X dan variabel Y itu bebas. Tapi ketika kita cari, hasilnya bukan 0. Nah, itu ada yang salah. Harus kita amati kembali. Kita periksa kembali di mana keliru. Mestinya itu adalah kalau 2 variabel itu bebas, maka mestinya indeks korelasinya adalah 0. Atau paling tinggi ya 0,020. Walaupun ada korelasi dianggap sangat rendah dan dapat diabaikan korelasinya. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, koefisien korelasi itu mengukur derajat hubungan dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan kausal. Jadi lihat, korelasi itu tidak melihat sebab akibat. Jadi yang dilihat adalah hubungan. Derajat hubungannya, berapa kuat hubungannya. Bukan kemudian siapa yang menyebabkan apa. Atau siapa bergantung pada siapa. Tidak di sini. Walaupun Anda boleh menganalisis, misalnya variabel X, variabel independen yang mana, variabel dependen yang mana, kenapa dia independen, kenapa dia dependen, boleh dianalisis. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Jadi dikorelasi itu untuk melihat berapa tingkat atau derajat hubungannya, berapa kuat hubungan antara variabel tersebut. Bukan melihat sebab akibat. Ini sifat yang kelima. Sifat yang keenam, korelasi digunakan untuk mengukur keterkaitan 2 variabel yang secara teoritis dibenarkan. Nah, apa maksudnya di sini? Lihat tadi. Lihat ketika kita tanyakan kapan korelasi ini bisa digunakan. Jadi kalau memang dia tidak ada perubahan kedua-duanya, maka tidak bisa digunakan korelasi. Jadi harus saling berubah. Saling berkorelasi karena dia saling berubah. Berubah variabel X, berubah variabel Y. Atau berubah sebaliknya, variabel Y berubah, variabel X berubah. Jadi saat itu baru kemudian korelasi dapat digunakan. Itu yang dimaksudkan dibenarkan secara teoritis ya. Nah, 6 sifat penting korelasi ini penting Anda pahami dengan baik. Anda ingat, karena pada saat Anda menganalisis nanti, ini akan menjadi patokan. Apakah ini betul atau tidak. Kita lanjut ya. Nah, lihat di sini. Jadi kolom pertama itu jenis korelasi ya akan kita pelajari. Ada 4, ada person yang sedang kita pelajari sekarang, ada Spearman minggu depan kita akan pelajari minggu depan, dan Kendall selanjutnya, dan chi-square. Lalu kolom kedua coba lihat, itu jenis data. Idealnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda menganalisis korelasi product moment, idealnya datanya jenis bentuk datanya adalah interval atau rasio. Tetapi memang kadang-kadang di lapangan tidak seperti itu. Nah, kemudian kalau jenis korelasinya ring Spearman, itu datanya dalam bentuk ordinal. Nah, saya harap Anda masih ingat apa itu bentuk-bentuk data itu. Interval apa, rasio apa, ordinal apa, nominal apa. Ada yang mau sampaikan apa masing-masing data ini? Halo, Sidup. Masih, Pak. Soalnya ada yang hanya setelah jauhin habis itu bobo. Mau lidar hidup? Hidup, Pak. Oke.
Oke, saya absen sebentar ya, supaya kita ini. Alfitrah hidup. Ya Pak, Oke. Intan. Hadir, Pak. Hadir. Jannatun. Ke kamar mandi katanya tadi, Pak. Anda kok bisa tahu dekat? Selfie dekat mana Anton? Su kamar, su kos. Di chatnya tadi, Pak. Oh gitu. Miftahul Jannah Ya, Pak. nggak pulang. Belum, Pak. Miftahul Jannah jam berapa jus? Udah 7, Pak. Alhamdulillah. Fitrah ada berapa jus Fitrah? Fitrah hilang. Fitrah hubuk lah. Hilang. Intan ada berapa jus? enggak Pak. Berapa jus Hadir Fitrah? Pak, hadir Pak. Baru Berapa 3, jus? 3 Pak. 3. Oke. Intan Ya, Pak. berapa jus? 5 baru. Oke, boleh. Selfie berapa? 10, Pak. 10. Oke. Maulidar 6, Pak. berapa? 6, Pak. 6. Baik. Si siapa? Sarah? Sarah Nadia 5, Pak. 5. Watun? Swatun 7, Pak. 7. Oke. Muhibbal. 2, Pak. Oh, mana yang pegah. Orang udah 10 dia masih 2. Tapi boleh lah. Muhammad Zakir. Hadir, Pak. Berapa juz? 10, Pak. Oh, kalah siap nih. Muhibbal. Humaira berapa juz? 12, Pak. Oh. Nggak jaga Humaira. Lagi sama itu, Pak. Oke. 12. Baik. Sultan. Sultan Bo. Zaki. Nggak ada orang. Berapa juz Zaki? 3, Pak. 3. Rifki. 2, Pak. Salamah. 5, Pak. 5. Oke. Ya bolehlah. Si Sultan yang tidak kelihatan ini kemana nih. Oke. Jadi paling tinggi si Humaira ya. 12. Baik. Mudah-mudahan khatam 3 kali lah insya Allah.